Ridwan Kamil sampaikan klarifikasi usai dituduh selingkuh dan punya anak di luar nikah. Oknum TNI Angkatan Laut diduga bunuh wartawati di Banjarbaru. Jaksa KPK jawab eksepsi Hasto, pastikan tidak ada unsur politik di kasusnya. Mudik Lebaran 2025, antrian kendaraan mengular di gerbang tol Cikatama hingga kilometer 72 Cipali. Mantan Bupati Timor Tengah Utara Raimundus Sau Fernandes ditemukan tewas usai perahunya tenggelam saat memancing. Petasan meledak saat dirakit di Karanganyar, 6 orang terluka. Kabar buruk, Martin Pas dan Marcelino Ferdinand absen lawan Cina. Pelatih Bahrain kecewa lagu kebangsaannya tidak dihormati supporter Timnas Indonesia. Bersama saya Muhammad Soekardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan klarifikasi usai dituduh berselingkuh dan punya anak di luar nikah dengan seorang perempuan bernama Lisa Mariana. Ridwan Kamil melalui unggahan di akun resmi Instagramnya menegaskan tuduhan yang tengah viral di media sosial tidak benar dan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. RK mengaku hanya satu kali bertemu dengan yang bersangkutan terkait dengan permohonan bantuan kuliah. Permasalahan 4 tahun lalu ini juga sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. RK menyebut perempuan yang mengaku punya anak dengannya itu sudah hamil duluan saat bertemu dengannya. Karenanya yang bersangkutan juga sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Politikus ini mengaku tidak paham mengapa kabar ini muncul kembali dan apa motifnya. Dia pun mendoakan yang bersangkutan diberikan hidayah. Tak hanya itu, RK juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya menyelesaikan permasalahan ini. Dengan begitu, bukti-bukti akurat yang menurut RK terkait dengan kebohongan dan fitnah yang diterimanya bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Di akhir klarifikasi, RK menyampaikan mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan-nya. Seorang oknum TNI Angkatan Laut diduga membunuh wartawati media online bernama Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Komandan Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan, Mayor Laut PM Ronald Ganap, dalam konferensi pers mengatakan pelaku berinisial J bertugas di Pangkalan Angkatan Laut Balikpapan, Kalimantan Timur dengan pangkat Lasi 1. Pelaku diketahui telah berdinas selama 4 tahun dan baru 1 bulan bertugas di Lanal Balikpapan. J ditangkap oleh Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Balikpapan. Namun hubungan antara pelaku dan korban serta motif pembunuhan masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami kronologi kasus pembunuhan tersebut, mengingat peristiwanya terjadi di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan. Mayor Laut PM Ronald Ganap juga menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban dan meminta maaf atas kejadian ini. Dia memastikan proses hukum akan berjalan transparan. Pelaku akan menerima sanksi serta hukuman setimpal sesuai hukum yang berlaku jika terbukti bersalah. Diketahui pembunuhan ini terjadi pada Sabtu 22 Maret 2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Juwita ditemukan tewas di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar. Saat polisi ke TKP, dompet dan ponsel wartawati berusia 23 tahun itu tidak ditemukan. Polisi kemudian memeriksa laptop korban untuk mencari petunjuk. Hasilnya, polisi menemukan chat korban dengan pacarnya yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Dalam pesan tersebut, pelaku meminta korban datang menemuinya disertai petunjuk arah. Korban diduga dibunuh setelah Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan tidak ada unsur politik dalam penanganan perkara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan jawaban atas eksepsi yang diajukan Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa membantah ada motif di luar hukum dalam penanganan perkara tersebut. JPU KPK menjelaskan tudingan penanganan perkara didasarkan motif politik dan balas dendam tersebut dimuat dalam eksepsi Hasto dan tim penasehat hukum. Jaksa pun menegaskan tudingan itu tidak benar dan tidak relevan dengan alasan yang diperkenankan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Jaksa menilai dugaan unsur politik dalam penanganan perkara tersebut merupakan asumsi dari Hasto dan penasihat hukumnya. Penanganan perkara Hasto
murni penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaksa menjamin tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penanganan perkara Hasto. Oleh karena itu, jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi Hasto. Diketahui Hasto didakwa menyuap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah dalam mata uang dolar Singapura. Tindakan itu dilakukan bersama Donitri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Jaksa menjelaskan uang tersebut diberikan agar Wahyu bersedia mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antar waktu. Upaya tersebut perlu dilakukan karena Harun hanya menduduki posisi ke-6 di dapilnya pada pemilu 2019. Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi penyidikan perkara yang menyeret Harun Masiku dengan memerintahkan Harun Masiku dan staf Hasto bernama Kusnadi untuk merendam ponsel di air. Pemudik mulai memadati jalur tol Trans Jawa. Antrian kendaraan mengular di gerbang tol Cikampek Utara. Pantauan iNews ID di lokasi, antrian kendaraan terlihat di gardu-gardu tol yang telah disediakan. 4 jalur kendaraan yang tersedia di ruas tol Jakarta Cikampek mendekati gerbang tol pun terlihat penuh. Kendaraan pribadi mendominasi lalu lintas. Kecepatan kendaraan saat bergerak terpantau hanya 20 km per jam. Kepadatan lalu lintas tampak berlanjut hingga kilometer 72 tol Cipali. Kendaraan yang mengarah ke Trans Jawa terlihat masih sama padatnya. Sebaliknya lalu lintas arah Jakarta justru terlihat lengang. Meski demikian, terlihat belum ada rekayasa lalu lintas one way yang dilakukan polisi di titik ini. Jasa Marga mencatat terdapat 18.376 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama menuju Trans Jawa pada pukul 6 hingga 9.41 waktu Indonesia Barat. Jumlah ini meningkat pesat dari 2 hari sebelumnya yang tercatat hanya 12.000 kendaraan pada pukul 6 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Korlantas Polri memprediksi puncak mudik lebaran akan terjadi pada Jumat besok. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun disiapkan untuk mengurai kemacetan. Mantan Bupati Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Raimundus Sau Fernandes tewas usai perahunya tenggelam. Wakapolres TTU Kompol Jemi Oktovianus Noke mengatakan perahu Lampara yang ditumpangi mantan bupati 2 periode tersebut tenggelam saat memancing di perairan pantai Ububun, Desa Upwah, Kecamatan Biboki, Munleu, TTU Rabu kemarin. Selain Raimundus, 2 penumpang perahu lainnya juga ditemukan tewas, yakni Adrianus Mado, mekanik asal Keva, dan Andreas Mado, pelajar SD asal Keva. Perahu tersebut diketahui membawa 8 penumpang, 3 orang berhasil selamat setelah berenang ke tepi pantai. Sementara 5 orang lainnya hilang saat kapal tenggelam. 2 korban hilang masih dalam pencarian tim gabungan yang terdiri atas Polres TTU, Basarnas, dan masyarakat setempat. Adapun identitas keduanya yakni Musmadi, wira swasta asal Keva, dan Boy Bani, pelajar asal Keva. Perahu tersebut dilaporkan hilang terbawa arus saat memancing di perairan Ububun, Desa Upwah, Kecamatan Biboki, Munleu, Rabu malam. Perahu yang ditumpangi ex-bupati TTU tersebut tenggelam dan sampai saat ini masih dalam pencarian. Kapolsek Insana Utara Ibda Dignas Auliso mengatakan saat ini polisi masih terus melakukan pencarian di sekitar lokasi perahu tenggelam. Polisi juga menyisir pesisir pantai guna pencarian keberadaan para korban yang masih hilang. Ledakan petasan terjadi di rumah warga di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan mengakibatkan 6 orang terluka. Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto mengatakan ledakan petasan tersebut terjadi di rumah Murtini, warga lingkungan Blumbang, RT 04 RW 03, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu. 6 orang yang terluka telah dibawa ke Rumah Sakit Kustati Solo, RSUD Muwardi, dan RSPKU Karanganyar. Salah satu korban adalah pemilik rumah bernama Murtini. Sementara 5 korban lainnya masih remaja, yakni ID 14 tahun, RGF 15 tahun, LF 15 tahun, IA 15 tahun, dan KP 15 tahun. Polisi telah ke TKP untuk meminta keterangan dari saksi-saksi dan penyebab ledakan. Menurut keterangan saksi, petasan rakitan tersebut rencananya digunakan saat lebaran. Namun terjadi ledakan saat proses perakitan petasan, Selasa 25 Maret malam. Polisi telah mengamankan 19 mercon berdiameter 6 cm, 18 selongsong kosong berdiameter 6 cm, 550 mercon berdiameter 2 cm, 1,5 kg bubuk bahan mercon, serta alat produksi seperti palu kayu pemadat, cutter, dan alat penggulung selongsong. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia. 2 pemain andalan Martin Pas dan Marcelino Ferdinand absen di laga kontra Cina 5 Juni 2025.
Keduanya terpaksa diparkir karena akumulasi kartu. Pas dan Marcelino mendapat kartu kuning saat timnas Indonesia melibas Bahrain 1-0 pada matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga Selasa 25 Maret. Marcelino mendapat kartu kuning di menit ke-34, sementara Pas diganjar kartu kuning pada menit ke-72 lantaran dianggap mengulur waktu ketika Garuda unggul. Bagi mereka itu kartu kuning kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Sebelumnya Pas mendapat kartu kuning saat melawan Arab Saudi pada September 2024. Sedangkan Marcelino mendapatkan kartu kuning saat melawan Bahrain pada Oktober 2024. Sesuai regulasi, kedua pemain diskor satu pertandingan. Itu artinya Marcelino dan Pas akan absen saat melawan Cina pada matchday ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Duel tersebut rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni. Untungnya timnas Indonesia punya pelapis pas yang tidak kalah jago. Dia adalah kiper Palermo Emil Audero yang siap mencatatkan debut untuk Garuda. Sementara pengganti Marcelino Ferdinand masih menjadi tanda tanya. Eliano Reinders menjadi salah satu opsi untuk menggantikan peran pemain yang akrab disapa Marceng tersebut. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic kecewa karena menilai supporter timnas Indonesia tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Kondisi ini terjadi saat kedua tim bentrok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 25 Maret. Sebelum laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai, kedua tim menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Namun saat lagu kebangsaan Bahrain dimainkan, supporter timnas Indonesia malah menyorakinya. Dragan usai laga mengatakan dirinya datang ke Indonesia sebagai representasi dari kerajaan Bahrain yang indah. Namun ketika lagu kebangsaan Bahrain diputar, dia menyebut 69.000 orang supporter timnas Indonesia tidak menghormatinya. Menurut Dragan, hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi dalam sepak bola, melainkan saling menghormati. Dia berharap kejadian ini tidak terulang kembali kepada timnas lainnya saat melawan skuad Garuda. Pelatih berusia 59 tahun itu menegaskan pihaknya juga sangat menghormati lagu kebangsaan negara lain. Dia diam ketika lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan. Dia pun menyebut tindakan supporter timnas Indonesia memalukan sekali. Terlepas dari insiden tersebut, kekalahan dari Indonesia membuat Bahrain tetap berada di posisi kelima dengan 6 poin. Sementara tim Garuda juga tetap di posisi keempat tapi memiliki 9 poin. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.